Itu karena memang temuan kita upahnya itu starting salary-nya mereka atau kemudian pendapatannya mereka seperempat dari UMR kita. Pendapatannya sejuta setengah. Jadi kayak revolusi dan macam-macam itu karena ekonomi. Ketika harga pangan naik, hidup gini-gini aja, mereka terus ya ganti pemimpin, ganti. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Itu mesinnya, tapi kita bisa merakitnya dan merakitan kita bagus-bagus. Ahli-ahli las kita tuh terbaik di dunia. Bukan karena bodoh kan, karena kita kurang kesempatan dia dididik, mempersiapkan mereka. Kalau di World Bank Dunia itu bilangnya vulnerable istilahnya, rentan miskin itu banyak banget kita. Kalau negara-negara lain padahal nggak butuh bansos akhirnya. Iya, kalau dia dikasih pekerjaan yang layak ngapain? Pekerjaan yang layak tadi. Data dikumpulkan buat kepentingan masyarakat, saya pikir masyarakat nggak akan protes. Malah senang gitu kayak tadi, kayak sosial dapat bantuan tanpa harus ngisi-ngisi apapun, itu happy orang pasti seperti itu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky, sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, lebih muda dari saya, tapi kelihatannya lebih pintar dari saya dalam hal ekonomi, yaitu Mas Wisnu Nugroho. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak Walil. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini domisilinya di Jogja sebenarnya, tapi pulang pergi Jakarta ya. Asalnya Jakarta juga. Asalnya Jakarta. Anak Jaktim saya. Anak Jaktim. Jadi Mas Wisnu ini doktor, dosen di FIB UGM. Sebetulnya beberapa keahliannya di bidang ekonomi macam-macam, tapi belakangan kelihatannya lebih banyak di soal kemiskinan ya, antara lain. Nah, saya pernah bertanya-tanya ke beliau juga soal kemiskinan. Nah, tetapi kali ini saya mau mengajak beliau untuk menjelaskan kepada kita semua, Mas. Saya panggil Mas saja ya. Mas Wisnu ini bagaimana menjelaskan ke kami, ini para pemirsa, terutama sekali terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan. Mengapa? Karena kita udah ya 1 dekade lebih ya mendengar istilah bonus demografi. Betul. Nah, dulu lama-lama istilah bonus demografi itu agak mulai hilang di percakapan. Malah yang muncul adalah PHK, kan begitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga selalu mendapat narasi bahwa pengangguran berhasil diturunkan. Itu kan buat pemirsa kita yang tidak terlalu akrab dengan angka-angka ekonomi kan membingungkan nih. Mau bonus demografi, artinya banyak orang butuh pekerjaan, lalu banyak PHK, tapi kenapa pengangguran? Itu antara lain. Lalu kita juga dengar-dengar topik-topik lainnya soal kemiskinan ekstrim, soal apa. Nanti kita ke sana-sana. Tapi saya butuh digambarkan dulu bagaimana Mas Wisnu menggambarkan tentang sebetulnya masalah ketenaga kerjaan kita secara makro dan mikro itu seperti apa, Mas? Iya. Baik, terima kasih Pak Awalil undangannya, terima kasih sudah sedih terhormat nih datang ke sini ya, karena senior-senior saya ada di sini juga sebelumnya. Jadi secara ekonomi bonus demografi sebenarnya sudah berlangsung Pak Awalil. Jadi udah bukan nunggu 2030, justru sekarang ini 2030 diprediksi itu puncaknya. Jadi sekarang tuh kita punya, bayangkan kita punya 270 juta orang di Indonesia, sekarang 150-160-nya itu bekerja atau usia kerja. Ini kemudian sangat, berarti hampir dominan kan, lebih dari 50%, bahkan hampir 70% itu adalah yang kemudian bisa produktif. Nah, itu kemudian bisa kita anggap bahwa sebenarnya kalau kita maksimalkan bonus demografi ini, kita bisa melesat gitu ya. Dalam artian punya tenaga kerja yang cukup banyak dibandingkan negara lain yang sekarang sudah aging istilahnya. Betul. Jadi kalau melihat negara-negara lain sekarang butuh pekerja kita. Jepang tuh aging. Misalkan aging. Nah, setelah 2030 itu kita aging. Nah, makanya juga selain bonus demografi kita banyak isu-isu tentang ini, pensiun, social protection. Gimana nih orang-orang yang kemudian menua setelah 2030. Sementara kita di tahun ini yang sekarang ini belum memastikan bahwa pekerjaannya layak nih. Tadi Pak Awal kan cerita bahwa ini jumlah banyak, kerjanya apa nih? Betul. Itu yang kemudian jadi kata kunci di situ. Dan unfortunately atau sayangnya Pak Awal, data kita pakai Sakernas series gitu, 10 tahun terakhir kerja nasional. Lalu kemudian kita punya juga namanya industri besar dan sedang yang manufaktur, mengcapture manufaktur kita, dan juga istilah VMK. Dari BPS juga tuh ya. BPS ini data resmi semua. Kita bikin series gitu, hasil data analisis kita menemukan bahwa banyak pertumbuhan
tenaga kerja itu yang tadi kok tenaga kerjanya dibilang berkurang gitu ya. Iya. Itu ternyata tumbuhnya misalkan kayak 2024 aja nih, Iya, itu 4 juta sebenarnya tenaga kerja baru. Tapi definisi yang dapat kerja gitu dapat ya kerja. secara definisi. Secara definisi karena definisinya dari pemerintah melalui BPS adalah setiap orang yang bekerja 1 jam seminggu 1 jam dalam itu dianggap bukan sudah dianggap kerja. Iya. Jadi 4 juta itu klaim ya benar secara definisi itu. Cuman terus setelah kalau kita going deeper, jadi di permukaan ternyata baik-baik saja kan. Iya. Pengangguran turun, tadi ya tingkat pengangguran terbukanya turun, orang banyak bekerja, tapi kalau kita ngelihat ini kerjanya apa sih? Iya. Sejam itu cukup nggak sih? Iya. Ternyata yang kita temukan pertama, pekerjanya banyak kan istilahnya home based enterprise. Bukan UMKM lagi nih malahan. Jadi UMKM itu bahkan kita lihat UMKM yang kadang-kadang bisa naik kelas ya. Misalkan dia punya usaha, misalkan jualan martabak terus kemudian bisa punya cabang. Itu adalah harapan UMKM kita yang kemudian pemerintah juga berharap jadi seperti itu. Cuman home based enterprise ini biasanya buka warung di depan rumahnya. Hidupnya cuma dari monthly ke month. Jadi kemudian jangan-jangan week ke week bahkan gitu, karena memang temuan kita upahnya itu starting salary-nya mereka atau kemudian pendapatannya mereka 1/4 dari UMR kita. Jadi misalkan UMR itu misalkan 4 jutaan gitu on average, mereka start dengan pendapatannya sejuta setengah. Jadi kayak secara kualitas pendapatan kurang. Dan kemudian secara pekerjaan kurang. Jadi makanya ini sejalan sih semua temuan-temuan. Kalau Pak Awali lihat ada temuan yang bawa NET apa ya? Saya lupa lagi kepanjangan. NET itu kayak yang yacht itu, orang anak muda itu yang kemudian banyak kan kemudian main game. Jadi istilahnya kita bilang kalau di labor tuh underemployment atau bekerja tapi kurang. Dan itu di Sakernas juga ditanyain, apakah kamu mau nambah jam kerja? Semua hampir 60-70% bilang iya. Jadi yang sudah pengen sebenarnya. yang sudah bekerja sendiri merasa kurang dengan pendapatan yang diterima. Itu mau yang formal, mau yang informal. Jadi sebenarnya ada isu di situ, di mana kita punya kuantitas yang banyak tadi, benar sih terserap sih, tapi kualitasnya itu kemudian rapuh gitu, nggak bagus. Dan ini isunya nanti bisa compounding ke ketika yang tadi 2030 ada yang menua. Ketika aging mereka nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan. Jadi ini isu yang sangat serius ya kalau misalkan nggak dicermati dari sekarang, ya kita bersantai-santai ya, yang penting kerja gitu. Nah masalahnya bukan yang penting kerja, tapi kerjanya cukup nggak buat dia. Ini yang kemudian menurut saya belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Gitu. Jadi ini kalau disederhanakan kita kan mendapatkan pengumuman pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ya kalau tadi kata Mas Wisnu, pengangguran terbuka itu karena yang bekerja itu asal bekerja sejam dalam seminggu disebut bekerja. Kalau pengangguran terkerja itu sama sekali nggak kerja. Nah itu dari sisi itu jumlahnya memang jumlah pengangguran maupun presentasinya itu menurun ya. Lalu sebaliknya berarti yang bekerja bertambah. Tetapi tadi Mas Wisnu dari studi-studinya itu melihat bahwa mereka yang bekerja ini sebagian cukup besar ya, porsinya cukup besar itu memiliki pekerjaan yang tidak layak kan begitu istilahnya. Kurang layak mau dari sisi hasil dan lain-lain. Nah kalau begitu itu sebab dinamika kan gini, kan pencipta lapangan kerja ini menurut saya itu kan tidak hanya pemerintah. Pemerintah kan berapa sih? Kan dinamika ekonomi meskipun pemerintah dalam ini bisa mendorong ya. Nah itu mengapa kondisi ketersediaan lapangan kerjanya kurang berkualitas itu apa Mas itu? Ya, jadi sebetulnya Pak Wali dan mungkin penonton menyadari ya bahwa kita tuh mengalami deindustrialisasi manufaktur. Deindustrialisasi manufaktur di mana manufaktur kita semakin turun. Jadi kalau misalkan melihat sebelum COVID, Pak Walil. Sebelum COVID sudah. Sebelum COVID. Jadi kita mengalami yang namanya commodity boom. Itu ketika terus nikel kita laku keras, harganya naik, dan akhirnya kan kalau di ekonomi ada istilahnya namanya crowdfunding gitu, di mana kemudian dana yang tadinya buat manufaktur lari ke pertambangan. Karena lebih menguntungkan. Uangnya cepet nih. Tadi pengusaha punya 1 triliun, dia invest buka tambang karena sekarang daripada bikin pabrik. Terus kemudian bermasalah dengan buruh segala macam karena tambang kalau pabrik manufaktur lebih ribet lah marginnya kecil sementara tambang itu besar. Dan itu
berlangsung selama komoditi boom itu. Iya. Terus kemudian apa sih sektor kedua yang tumbuh waktu itu selain pertambangan? Yang kedua ternyata jasa. Jasa. Waktu itu kemudian menikmati orang kemudian uang banyak, kita pariwisata besar. Pariwisatanya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ojek online, lalu kemudian travel, semuanya hidup tuh tumbuh. Jadi jasa bergeser ke arah jasa yang kemudian menurut saya kita nggak kafah akhirnya malah ke situ. Itu kayak sebelum COVID ya. Sebelum COVID, bahkan sebelum COVID. Jadi waktu sebelum COVID dua itu yang tumbuh. Data kita menunjukkan dua itu tumbuh, pertambangan, resource, balik ke resource lagi nih. Dulu kita udah ke manufaktur karena resource, kita tahu kita nggak mau bergantung sama resource nih. Ada windfall resource nikel, uangnya lari ke sana investasinya. Masyarakat yang kemudian nggak punya skill set ke tambang, ya tadi jasa. Nah itu kemudian sempat hidup tuh karena orang travel datang Indonesia jadi tujuan. COVID datang. Karena terus kemudian kita menurut saya ekonomi kita dibangun oleh sporadis ya, kayak kita punya RPJM sebentar terus kayak ngikutin ini aja, ngikutin apa yang dimauin pasar. Jadi kita nggak bangun industri jasa tadi secara baik. Misalkan contoh ya yang saya bilang baik, India misalkan. India tahu dia kuatnya sama Filipina jasa call center. Dia bangun kan, pemerintahnya support. Karena apa? Karena jasa call center ini butuh teknologi, butuh skill set ngomong bahasa Inggris. Jadi pemerintahnya tahu, ini bisa jadi industri yang bagus. Sampai sekarang tetap hidup. Bahkan waktu COVID mereka boom. Karena semua orang butuh call center yang kemudian ready 24 jam, bisa bahasa Inggris, dan bisa kerja dari mana aja. Sementara industri jasa kita hancur. Karena orang nggak travel kan. Kita bergantung sama orang yang datang, orang nggak bisa datang. Jadi kemudian jasa kita ambruk, pindahnya ke informal. Yang masih hidup sekarang kalau dari data tadi IBS ya, yang saya bilang, itu adalah pertambangan. Sama kemudian sedikit pertanian agak naik karena memang terus Presiden Prabowo kan pengen bikin berapa juta lahan, food estate itu jadi agak hidup. Tapi yang lain tuh turun. Bahkan yang kalau karena saya sebagai dosen agak menyedihkan kalau ngelihat real wage itu adalah nominal gaji kita dibagi dengan inflasi gitu ya. Jadi sebenarnya catch up nggak sih dengan inflasi? Kan harusnya kan catch up ya, atau kemudian tumbuh. Kalau kita mau hidup lebih baik gitu dibanding hari kemarin. Semuanya stagnan, yang paling turun industri pendidikan. Malah begitu ya? Jadi kemudian makanya terakhir kan Pak Jokowi sebelum selesai gitu, saya udah lama nggak naikin gaji PNS. Ya itu karena bertahun-tahun nggak naik. Real wage-nya turun ke bawah. Karena tergerus inflasi, gajinya segitu-segitu aja. Jadi kemudian industri pendidikan, guru sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan dosen, real wage-nya itu lebih rendah dibanding guru besar sempat ditunda. Itu turunnya 10 tahun lalu, dibanding 10 tahun malah lebih rendah. Dan ini akhirnya kalau kita ngeliat garis besarnya, itulah kenapa middle class jadi turun. Ini kaitannya ya. Kaitannya middle class jadi turun, karena middle class itu sumbernya dua. Sektor manufaktur yang bikin dia bisa jadi vertikal, karena dia jadi bisa dari pekerja yang jahit bisa jadi manajer, jadi apa betul ya. Sama administrasi tadi, pemerintahan yang dulu selalu tumbuh karena itu pemerintah kan stabil ya Pak awalnya. Tapi ketika terus uangnya lari ke tambang, terus kemudian orang lari ke jasa, pemerintahnya nggak mau invest di sektor tadi, akhirnya kemudian real wage-nya turun, nggak ada kelas menengah baru. Bahkan cenderungnya yang tadi misalkan guru SD yang tadinya dia adalah seharusnya kelas menengah di Indonesia, cenderung jadi vulnerable dia. Karena gajinya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Bahkan gaji realnya mungkin lebih buruk dibanding 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Ini menarik ya pendapat Mas Wisnu ini. Jadi melihat kondisi ketenaga kerjaan tadi harus dikaitkan dengan perkembangan perekonomian secara sektoral. Salah satunya kan begitu. Jadi nampaknya beliau melihat bahwa pertumbuhan sektoral tentu dalam konteks 5, 10, 20 tahun ya, bukan tahunan, itu tidak berkembang, tidak transformasi ke arah yang seharusnya ya. Nah, karena yang seharusnya itu tadi yang mungkin menciptakan lapangan kerja yang berkualitas itu industri kan gitu. Berkualitas artinya memberikan pendapatan yang cukup kan gitu. Nah, dia tidak berkembang antara lain karena ada sektor-sektor lain yang semula windfall. Untung ya karena kita dapat, bahkan mungkin sebelum nikel ada batu bara. Betul, sebelum batu bara. Itu berturut-turut. Jadi keberuntungan ini membuat di satu sisi mungkin pemerintah masih dapat pemasukan, di sisi lain orang pemodal
tidak begitu tertarik ya untuk mengembangkan lebih lanjut industri manufaktur karena kompleks ya. Kompleks. Nah, pindah ke sana. Akibatnya ya tadi seperti diceritakan beliau ini jadi kompleksitas. Nah, kompleksitas ini membuat yang tampak tadi kan pekerjaan tidak berkualitas. Lalu tadi kelas menengah menjadi turun. Itu kan akibat sebenarnya bukan sebab kan? Bukan sebab. Bukan sebab. Nah, kalau saya maju lagi dengan pertanyaan, apakah ini kondisi pekerjaan seperti ini kalau berlanjut itu dampak tadi kan 2030 artinya orang ini kan tidak punya itu ada nggak skenario tentu kita tidak bermaksud skenario buruk ini skenario buruk oleh ekonom setahu saya itu agar tidak terjadi kan tapi ada nggak kajian-kajian Mas Wisnu dan kawan-kawan untuk kemungkinan skenario buruk kondisi ketenaga kerjaan kita itu termasuk ke pensiunnya? Iya, sebenarnya resiko paling besar adalah yang udah sebenarnya disebutkan berkali-kali ya, kita jadi middle income trap. Jadi kita di negara terjebak enggak, dan kita sekarang di middle income itu juga bukan di atas kan, kita baru lower baru naik dikit gitu di atasnya, makanya dan terancam sewaktu-waktu turun ke bawah. Nah, itu kemudian di beberapa negara, saya lupa, Amerika Latin beberapa terjebak di situ dan bertahun-tahun gitu. Jadi akhirnya kesejahteraannya ya in general ketika terus populasi kita nggak stop, mereka akhirnya kan solusinya adalah ngurangin birth rate gitu. Biar kemudian jumlah penduduk bisa ditahan. Iya, kita bisa nggak misalkan kayak gitu. Itu yang kemudian jadi menurut saya kayak extreme solution ya kan di sana, karena mereka terjebak kok hidup gini-gini aja gitu. Dan ketika terus hidup gini-gini aja, memang kan banyak paper menunjukkan bahwa cenderungnya masyarakat akan resah, konflik. Jadi vicious cycle tuh. Dan tidak hanya ekonomi. Itu kalau misalkan lihat kasusnya misalkan di Middle East, saya kebetulan juga nulis tentang Middle East, jadi kemudian lihat ke sana banyak revolusi dan macam-macam itu kan ekonomi. Ketika harga pangan naik, hidup gini-gini aja, mereka terus ya ganti pemimpin, kita kan nggak mau seperti itu ya. Itu yang kemudian harus dihindari gitu. Kalau misalnya anggap aja kita ini kan ekonom yang suka begitu ya, anggap kita bisa mempengaruhi pengambil kebijakan kan begitu. Betul. Niatnya ini berarti kira-kira rekomendasinya itu sektor-sektor atau upaya apa Mas yang paling relevan untuk kondisi ya, saya menangkap beliau ini agak hati-hati nih. Kalau dilihat penjelasannya tadi, itu kita ini rawan banget. Mungkin ya saya ini versi saya nih, kalau salah dikoreksi. Sekarang kita itu orang banyak bekerja itu sebetulnya terpaksa bekerja, asal bekerja gitu kan. Akibatnya hasilnya itu tidak memadai. Rentetannya ya kemiskinan, ya kelas menengah, ya kan begitu. Tetapi rentetan yang bisa 10-20 tahun yang akan datang, hari tuanya bermasalah. Kan begitu. Nah, kalau dia bermasalah, kalau misalnya negara lebih siap, ini mungkin bisa teratasi. Tapi di sisi lain kita melihat negara juga kurang siap kan, fiskalnya begitu. Ini ekstrim bahasa saya nih. Nah, saya nangkapnya begitu. Nah, mumpung ini belum terjadi kan, maksudnya ini sedang terjadi tapi yang kedepannya kan belum. Kira-kira mestinya apa? Industrialisasi atau apa? Kira-kira Mas? Sebetulnya kita nggak bisa lepas sekali dari manufaktur Pak Awal, dan nggak ada negara yang kemudian terus melupakan manufaktur terus kemudian jadi maju, nggak ada. Bahkan Thailand, Vietnam misalkan naik drastik karena dia berhasil mengkonversi dari pertanian itu jadi industri gitu ya. Jadi agribisnis istilahnya mereka ya. Terus kemudian nggak cuma sekedar ngejual hasil pertanian, tapi bagaimana itu jadi proses produk industri. Nah, ini kemudian kita kurang jelas karena yang diomongin hilirisasi. Tapi gimana bentuk hilirisasinya? Apa cuman karena misalkan nikel ya misalkan ya. Kita punya pabrik di sini terus kemudian kita pastikan bahwa kita nggak boleh jual raw, itu selesai. Sebenarnya mungkin enggak gitu. Kita butuh kayak produk-produk yang kemudian jangan-jangan kita butuh bikin baterai di sini. Jangan-jangan kita butuh apa yang kemudian bisa mendukung. Jadi kalau ngelihat grafik-grafiknya Harvard, saya ada beberapa grafik nanti mungkin bisa ditampilkan. Siap. Industri kita tuh fragmented, Pak Walil. Fragmented. Iya, dalam artian kalau misalkan kita punya yang paling bagus sebenarnya tekstil, tapi tekstil sudah turun, sudah kalah dengan Tiongkok, negara lain, Bangladesh gitu. Nah, kita juga punya chemical, tapi chemical itu kemudian fragmented. Jadi nggak ada, yang saya bilang fragmented itu tidak ada industri yang mendukung dia atau kemudian menggunakan input dia sebagai input.
Sementara kalau lihat Cina gitu ya, Tiongkok atau kemudian Vietnam, Thailand itu mereka cenderung clustering. Jadi clustering itu kemudian memastikan bahwa industri itu bisa kayak saling dukung gitu ya, input outputnya berjalan gitu. Jadi efek penggandanya jadi besar. Jadi besar. Sebelum dia kemudian dijual keluar, dia udah ada multiplier di lokal. Jadi dulu. tidak boleh menyederhanakan hilirisasi itu asal olah sedikit sudah hilirisasi ya. Atau tadi juga seperti kata Mas Wisnu, untuk kasus seperti Thailand bahkan Vietnam, itu kan hilirisasi tanda petik industrialisasinya justru basisnya pertanian kan? Ya, itu menarik nggak itu? Sebenarnya sangat menarik. Jadi sebetulnya yang mungkin pola pikirnya ketika berbicara hilirisasi bukan dari ujung sampai ujung. Itu industrinya ini jadi rentan malahan karena cuman satu, tapi malah terus kemudian bagaimana menggurita yang kemudian saling mendukung. Jadi kalau boleh nanti mungkin ditampilkan di video ya. Misalkan saya kasih contoh misalkan kayak begini. Ini kita Pak Walil. Iya. Kelihatan ya terpecah-pecah ya, hanya satu tekstil yang kemudian bisa saling mendukung. Menggurita. Tekstil relatif ekosistemnya relatif bagus. Betul, karena kita punya misalkan kulit, terus punya sepatu kulit, punya tas kulit. Nanti dari tas kulit jadi yang lebih tinggi lagi, kemudian macam-macam. Jadi itu yang kemudian dia makanya agak bagus klasternya. Harapannya industri lain itu seperti chemical itu mestinya niru ini ya. Betul. Ini yang sudah begini aja masih kalah bersaing. Betul. Nah, terus kalau misalkan kita lihat misalkan negara lain, kelihatan kan? Klasternya dia jelas gitu. Jadi bukan cuma satu garis, tapi memang butuh kayak gurita yang kemudian ini bisa dipakai apa lagi. Dan itu memang butuh R&D, butuh investasi dan sebenarnya kita punya harapan misalkan ya dengan segala macam diskusi di publik dan antara misalkan dengan modal sebesar itu bisa nggak nih dia membangun environment industri yang seperti ini ketika dia punya uang banyak investasi gitu. Bangun industri yang kemudian memang belum ada tapi butuh nih kayak misalkan tadi kulit berhasil sampai di misalkan tas jinjing, bisa nggak di-upgrade lagi atau kemudian industri apa lagi yang bisa pakai itu? Itu yang kemudian menurut saya kayak sangat penting karena kita ngeliat negara-negara tetangga kita, Vietnam misalkan, kelihatan ya nggak cuma satu tapi ada beberapa yang punya klaster dengan saling support. Gitu. Saya sempat kemarin nggak sengaja ngolah ringan itu perkembangan subsektor industri ya kan industri di industri itu ada 16 subsektor ya. Malah saya lihat tuh yang porsinya membesar selama 14 tahun itu malah makanan dan minuman. Makanan olahan jadi. Kan di makanan minuman tembakau lah dibandingkan. Tetapi saya berprasangka maksudnya melihat sisi baiknya lah tidak selalu negatif kan. Bisa nggak misalnya kita itu industri makanan minuman itu dibuat ekosistem yang tadi saya nyebutnya ekosistem biar pemirsa ini maksudnya pokoknya dia itu linkage lah jadi supply chain-nya bisa terjamin otomatis juga tenaga kerjanya juga bisa berpindah tanpa harus melakukan perubahan pelatihan yang ini kan semacam itu. Tapi kalau yang faktanya sekarang ini makanan minuman yang paling banyak, nah bisa nggak itu? Umpama nih, kebayangan. Iya, menurut saya bisa dan tapi kalau makanan minuman mau naik kelas karena sekarang kita fokusnya ke makanan yang menengah bawah gitu. Makanya ekspor oriented kalau Pak Awil lihat Afrika. Betul ya. Negara-negara berkembang gitu. Itu ada beberapa perusahaan yang kemudian memang jadi dan laku banget di sana. Tapi kalau kita lihat ke negara maju dan sementara harusnya kita garap juga negara maju. Kan bisa ada kopi, ada coklat, kan makanan minuman diolah bisa. Ini nggak Pak Awil dengar nggak berita bahwa kita terus dilabelin ada karsinogennya baru-baru ini makanan minuman kita dianggap ini ya dianggap penyebab kanker jadi itu kemudian kita masih belum fokus tentang kesehatannya tentang kemudian lingkungannya jadi di lingkungan kayak di Eropa itu kemudian dianggap minyak kelapa sawit kita merusak lingkungan jadi ketika terus kita tahu dia masak dengan kelapa sawit banyak yang ditolak gitu. Ini faktor R&D tadi penting ya dan pemerintah harus masuk kan mendukung. Karena nggak mungkin usaha-usaha kecil itu suruh riset sendiri kan. Betul harus saling dukung dalam artian gini kayak di Amerika ketika berhadapan dengan gini pemerintahnya mungkin nggak bisa berusaha tidak main langsung gitu karena pemerintahnya kan kayak harus off. Tapi R&D itu bisa kasih subsidi mereka, kasih grant, kasih tax break gitu. Oke, saya kasih ini tax break, tapi kamu riset ya gimana bikin tidak karsinogen, bagaimana bikin tidak kelapa sawit ini nggak merusak lingkungan atau kemudian rule apa yang kemudian bisa kita penuhi. Jadi market kita nggak cuma tadi negara-negara berkembang,
tapi negara maju biar kemudian memang bisa kayak produknya naik, kita naik kelas. Produknya naik ya. Tapi prinsipnya dari sisi sumber daya, maksudnya inputan kita ini ya, sebenarnya kita ini tidak buruk-buruk amat ya. Betul, ada betul. potensi semua ya. Betul, Ini kalau di sini beberapa kali ngundang pakar ya, termasuk Pak Pertanian. Mereka bilang kita punya kopi, punya coklat, Betul. punya pisang, Punya apapun pisang. lah ya toh. Di luar beras ya. Artinya ini semua bisa diolah sebenarnya kan. Nah tadi kita tidak juga menutup mata bahwa hilirisasi mineral itu juga bagus saja kan. Betul. Asal tadi menurut catatan Mas Wisnu ya jangan hanya satu step dong, kan kira-kira gitu. Nah saya bahkan nyimpang sedikit, makanya saya termasuk tergoda ketika baca ini gimana MBG butuh tray ya, apa itu nampan itu yang sebenarnya bisa dari ini kan. Artinya sebenarnya kan bisa toh, nikel itu sampai ke situ kan. Betul. Bisa ya mestinya ya. Harusnya bisa, dan sebenarnya gini, bisa yang dulu misalkan mungkin yang zaman Orde Baru yang kemudian kita bisa anggap positif ya, karena kan nggak setiap zaman itu selalu negatif, iya, betul semua ya. ada positif negatif. Iya, waktu Orde Baru kita windfall minyak. Iya, betul. Tapi spending ketika terus dapat windfall minyak, mereka cukup baik. Investasi pendidikan, investasi industri. Kalau enggak kita nggak punya SD Impress. Betul, nggak punya SD Impress. Dulu nggak bisa nulis tesis. Kampus juga banyak banget dapat waktu itu ya. Dan industri manufaktur kita bangkit saat itu karena pemerintah invest untuk benar-benar kita mau industri manufaktur gitu. Nah, menurut saya kayak windfall ini bukan kita bukan antipati, bukan. Iya. Tapi pertama ketika kita berbicara ekstraktif itu nggak akan selamanya. Kita harus ada batasnya. Ada batasnya. Makanya kita harus berpikir jangka panjangnya gimana. Dan itu dilakukan sama negara-negara yang sekarang kaya raya, Qatar, Uni Emirat Arab. Mereka aja sadar mereka. Padahal mereka mungkin minyaknya habisnya 2.100, 2.200. Sudah mulai mereka. Tapi sudah mulai mereka pindah ke finance. Mereka tahu uang ini harus diputar nih. Dan kita harus tadi muternya apa nih? Nah, tadi mungkin Pak Awal misalnya olahan kita support nih, olahan makanan, atau tadi tekstil kita mau bangkitin lagi. Bagaimana ya kalau masalah murah-murahan udah kalah kita. Kalah sama Bangladesh, kalah sama Sri Lanka, kalah sama Tiongkok. Nah, berarti apa? Karena sebenarnya market ini nggak cuma cari yang murah. Betul, cari yang berkualitas. Cari yang berkualitas juga gitu. Kalau nggak mungkin. Ada peluang pasarnya ada. Betul, itu yang kemudian kita harus lihat, dan kemudian pemerintah sadar bahwa ini harusnya digerakkan gitu, harusnya dibantu, nggak perlu jadi pemain. Itu yang kemudian salahnya kita itu selalu berpikir menggerakkan itu jadi pemain. Iya, harus menugaskan BUMN untuk menjadi pemain, malah bisa mematikan. Orang ketika terus pemain wasit jadi pemain kan nggak ada yang semangat ya. Tapi jadi wasit aja, tapi bagaimana game ini jadi fair? Tidak pilih kasih insentif gitu. Itu yang kemudian menurut saya kita kurang di situ. Dikit-dikit kalau perlu jadi pemain. Itu yang kemudian kita kurang. Ini kita beri masukan ya. Tapi saya tadi tertarik tuh bahwa saya memang juga pernah dengar dari salah seorang narasumber di sini itu Qatar dan lain-lain yang bahkan lebih kaya dari kita sebenarnya sudah memiliki kesadaran untuk mengalihkan investasi ke sektor tidak berbasis ekstraktifnya tadi lagi. Dan mereka melakukannya melalui antara lain SPF kan. Betul. Nah, SPF itu dan antara itu loh. Jadi kita kan pikirannya begitu toh, bahwa ini benar ini kalau SPF diarahkan seperti itu. Nah, kita belum tahu sih ya dan antara sejauh ini apa kan. Karena yang di ini kan masih baru permulaan-permulaan. Oke, sampai di situ kemudian saya kembali ke soal tenaga kerja tadi. Tenaga kerja kita ini jelas banyak karena kita bonus demografi, tingkat laju pertambahan penduduk kita masih cukup tinggi ya, masih 1,5, masih 2, masih itulah. Dan kebetulan juga usianya sekarang masih usia muda toh. Nah, semacam itu. Nah, ada kritikan bahwa selain dinamika ekonomi, tadi gambarannya ya para pemirsa, Mas Wisnu menggambarkan bahwa dinamika ekonomi kita tidak kurang berhasil lah, paling tidak, bukannya tidak ya, kurang berhasil menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, antara lain karena sektor-sektor tidak tumbuh, tidak transformasi secara seharusnya. Namanya industrialisasi kan begitu. Nah, tetapi di luar itu ada kritikan juga nih bahwa karena SDM kita nggak berkualitas. Sebenarnya nggak kritikan itu, Mas? Iya, sebetulnya kalau berkata berkualitas atau tidak, sebenarnya secara akademik misalkan kita punya PISA score gitu ya, itu kan dia fair ya, dalam artian dia menilai kemampuan akademik kita memang menurun gitu. Ini yang kemudian kita nggak bisa
bilang enggak gitu. Kita nggak boleh menutup mata. Dan ini ya suka nggak suka karena saya juga pendidik ya. Ini kebijakan tanggung jawab moral. Jadi memang sistem pendidikan kita kan berubah-berubah Pak Awalil ya. Menteri ganti-ganti. Ini kemarin baru kurikulum Merdeka Belajar ganti menteri, ganti lagi. Sekarang Merdeka Berdampak. Pokoknya itu yang kemudian bikin kita jadi kemana-kemana gitu. Dan guru misalkan ya, guru akhirnya didorong terpaksa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban biar insentif gurunya jalan. Misalkan ikut seminar lah, bikin buku yang sebenarnya ya guru fokus aja mengajar gitu. Ketika dia pendapatnya cukup, nggak perlu kemana-mana gitu. Ini yang kemudian kita jadi perlu kayak mungkin reformasi ketika bidang pendidikan kita, dan ini berlarut-larut ya kita ya. Dalam artian saya merasa ketika udah ngajar di perkuliahan, mungkin dari SD sampai SMA kebanyakan menghafal. Jadi terus ketika disuruh critical thinking, bingung mereka. Padahal namanya di luar itu dari kecil, dari anak saya. Anak saya kan SD di sana ya. Di waktu saya sekolah di Amerika udah masuk SD, yang diajarin critical thinking bukan menghafal. A adalah A bukan, tapi bagaimana mencapai A. Pendapatnya dia apa. Jadi beda banget. Jadi ketika terus di sini saya yakin anak saya bakal stres nih kalau misalkan, dan memang stres Pak Awil ketika pelajaran nasional tuh yang contohnya PKN. Bayangin PKN dia stres karena suruh menghafal. Antar orang itu suruh toleransi. Tertulis nggak boleh salah. Padahal di dia adalah kenapa saya harus toleransi gitu. Kenapa saya sama teman saya harus baik. Hidup di sana. Dan itu diajar beda banget pengajarannya. Jadi kemudian memang kita kalau misalkan menurut saya ya, ini cara shortcutnya, kalau kita nggak mampu bikin kurikulum yang benar, udah banyak banget kurikulum yang bagus-bagus, Cambridge, terus kemudian pilih aja itu yang adopsi, pilih kemudian mana yang kemudian sesuai lokal konteks, mana yang sesuai lokal konteks, karena kan memang ada yang misalkan ini nggak sesuai sama lokal konteks Indonesia karena misalkan berbicara LGBT misalkan, ya boleh kita nggak usah ajarin, dihilangin, tapi kemudian dibanding kita bangun ini lagi bongkar lagi. Ini udah terjamin misalkan yang kurikulum tadi gitu. IB misalkan ada IB itu terjamin. Cambridge udah terjamin. Luaran-luarannya udah terbukti gitu. Jangan-jangan kita butuh itu aja, kita adopsi kemudian kita pakai. Nah, biar nanti makin bagus gitu pendidikan kita. Jadi bagaimanapun ya kita harus mengakui ya bahwa faktor sumber daya manusia kita juga harus perlu diperbaiki dengan mendesak ya, segera ya. Betul. Nah, tetapi kan selain soal pendidikan formal atau ya pendidikan sekolah lah begitu, kan ada juga pendidikan yang sifatnya ketika dia kerja atau jadi kalau dia bekerja di satu industri kan mesti ada proses pelatihan, proses peningkatan kapasitas di sana. Ada nggak kaitannya nih bahwa kualitas ini juga karena industrinya tidak berkembang sehingga ada nggak itu? Pernah nggak dikaji-kaji itu? Kalau kajiannya kita temukan mismatch. Jadi yang muncul di kampus-kampus itu kemudian tidak siap kerja, ini kayak gitu. Nah, kita di ekonomi kebetulan beruntung ya, karena ekonomi itu nggak terlalu jauh dengan industri, tapi bidang lain tuh mismatch-nya luar biasa Pak Awalil, dan akhirnya kebanyakan ya akhirnya gimana ya? Dia sarjana pertanian tapi jadi bankir. Belajar ulang mulai dari awal, padahal harapannya pertanian ya dia bisa mengembangkan. Nah, kemudian ternyata di industri pertanian yang nggak dibutuhkan skill setnya dia. Dan lowongan yang lebih besar ya jadi bankir, akhirnya dia jadi bankir. Ini kemudian menurut saya kita pemerintah kayak harus ngelihat nih sebenarnya dan memberitahu kampus jangan sebut jangan sekedar buka prodi. Ada nggak demand-nya? Dibutuhkan nggak sama industri ini? Dan demand harus dilihat 5-10 tahun ke depan ya, bukan hanya tahun ini saja. Kalau misalkan contoh kasus nih ya, yang kejadian di Amerika Serikat, semua orang berbondong-bondong jadi computer science, jadi data analis. Sekarang dengan adanya AI nggak dibutuhkan, mereka demand-nya turun, jadi terus mereka lulus sekarang nggak terserap. Itu karena terus kampusnya kemudian melihat bahwa ngikutin demand pasar, dan pemerintahnya ya terserah kan, pemerintah Amerika swasta nggak peduli sama pendidikan itu. Nah, kita harus berpikir gitu karena kita nggak bisa sembarangan buka tutup prodi. Di sana Pak Awalil udah banyak prodi yang tutup. Bahkan di kampus saya ditutup gitu, kayak misalkan sosiologi nggak ada peminatnya, tutup. Dan mereka dengan mudah nutup gitu. Kalau kita akan ribet banget gitu. Jadi, gimana dosennya? Kalau mereka kan benar-benar market ya. Ketika tutup ya udah kamu cari kerjaan tempat lain, karena kamu boleh sebagai dosen boleh ninggalin kok. Ketika ada tawaran di tempat lain silakan pergi gitu. Nah, itu yang kemudian kita nggak bisa tuh. Karena kita terlalu rigid, pemerintahnya harus punya visi. 10 tahun, 20 tahun
apa nih yang dibutuhkan oleh negara gitu. Ini kemudian belum kejadian gitu. Jadi kemudian ya tadi yang kalau temuan kita di ekonomi mismatch. Oh, mismatch itu salah satu problem kita juga ya. Ini kalau diterus-terusin banyak banget nih problemnya. Tapi kita kembali ke awal pembicaraan karena jadi awal pembicaraan kita memiliki bonus demografi yang masih ini. Nah, bonus demografi ini dahulu sebelum terjadi atau awal terjadi digadang-gadang diharapkan menjadi faktor positif kan begitu. Betul. Karena teorinya sederhana ya, kita ekonomi belajar fungsi produksi terdiri dari fungsi tenaga kerja dengan kapital. Minimal kita punya tenaga kerja. Nah, ternyata fungsi tenaga kerja ini ya sejauh ini 10-15 tahun ini sebutlah kurang optimal ya, baik karena faktor sektoral ekonominya berdinamika tidak membutuhkan mereka. Di samping itu tadi kan juga ada faktor kualitas SDM. Meskipun ini balik lagi nih, kualitas SDM yang lemah itu karena dinamika ekonomi kan, karena faktor demand tadi kita ke situ. Tapi kan kita ini nggak bisa setback nih. Sudah di 2025, sudah dengan kondisi ini. Bisa nggak kami diberi gambaran yang lebih gamblang nih? Kurang lebih itu struktur tenaga kerja ini berdasarkan, ya sekitarannya itu apa sih gambarannya sekarang ini? Jadi memang kalau kita mau menuju industri yang istilahnya apa ya, kompleksitas tinggi, itu yang nilai value added-nya luar biasa. Berarti harus banyak di manufaktur ya. Di manufaktur, lalu kemudian memang akhirnya kan tadi kita tahu ya, Pak Awal bilang K dan L. Misalkan kita ilustrasinya kita punya mesin fotokopi. Mesin fotokopi mungkin nggak semua orang bisa mengoperasikan, betul ya? Betul. Lalu gimana kemudian mengoptimalkan mesin fotokopi ini? Nah, ini kemudian yang terjadi sekarang karena bonus demografi. K-nya itu kan tadi terserap yang pertambang ya. Oh, jadi, itu ya salah satu mesin fotokopinya harusnya 10, sekarang cuma punya 2. Jadi orang yang bisa masuk ke mesin fotokopi hanya sedikit. 2 orang. Anggap aja 2 orang. Anggap 2 orang. Maksimum jadi 4. Gantian shift-shiftan misalkan. Lalu kemudian itu coba kita optimalkan dulu. Nah, terus gimana orang yang tadi nggak bisa pakai mesin fotokopi kan tadi ya? SDM kita kan rendah nih, L-nya ada yang kemudian memang tidak siap untuk pakai mesin fotokopi. Nah, itu bagaimana kemudian menciptakan tadi mungkin pendukung-pendukungnya mesin fotokopi. Yang tadi bahwa mesin fotokopi ini kompleksnya tinggi, tapi kan ada pendukung-pendukung yang kemudian kompleksitasnya lebih rendah tapi bisa mendukung dia. Misalkan contohnya bubin rodanya, ngelas apanya, atau kemudian nyiapin kertasnya, motong kertasnya. Itu kan kayak tadi yang saya bilang bahwa ilustrasinya si mesin fotokopi itu mungkin terbatas sekarang, tapi kita bisa tumbuhin yang tadi yang labornya mungkin kita belum siap, ya tadi untuk mengerjakan yang kompleksnya lebih rendah, tapi mendukung yang kompleksitas tinggi. Jangan biarkan si kompleksitas tinggi ini kemudian nggak ada kerjaannya, kita biarin dia hidup sendiri. Akhirnya dia harus impor. Akhirnya dia kemudian harus ambil ahli dari luar karena di kita nggak ada. Ini kemudian kita kehilangan momentum untuk kayak tadi. Dan kalau sekarang mau diperbaiki, sekarang waktunya kita diidentifikasi industri apa, olah makanan. Misalkan kita mau decide, pemerintah mau decide kita mau bangun makanan, kita mau jadi nomor 1 penghasil snack sedunia misalkan. Ya udah, berarti kita harus cari industri yang kemudian mendukung. Di samping kemudian tadi R&D yang kemudian makanan-makanan yang misalkan sehat. Sekarang lagi ngetren ya. Ya, ini bagus ini. Iya, yang kemudian fibernya tinggi, terus kemudian ada nutrisinya. Itu yang kemudian bisa kita dorong. Di samping yang kemudian yang snack-snack yang sekarang udah berjalan gitu. Ya harus linkage ya. Linkage-nya harus dibangun. Ini supply chain-nya jadi bersambung, nilai tambahnya di beberapa proses kan. Jadi efek penggananya besar. Nah, kalau tadi dari penjelasan Mas Wisnu tadi, kalau ini dibiarkan murni oleh keputusan pasar, berarti kan salah satu yang memutuskan pemilik modal besar. Mereka melihatnya lebih enak aku investasi di nikel, saya di kelapa sawit, di apa kan daripada ini kan, benar nggak gitu tangkapan saya? Ini kan salah satu challenge ya, tantangan. Jadi, nah berarti ya sebutlah tanda petik ada sedikit kegagalan pasar dalam proses ini kan. Berarti kan pemerintah harus masuk, harus intervensi. Jadi nah pemerintah ini kan bisa memakai Danantara, itu soal lain kan. Gitu ya ide dasarnya. Tetapi tetap kan tadi bahwa harus ada ide-ide besar yang mau dikembangin apa kan. Nggak jangan alatnya disediain tapi mau apanya enggak kan. Ini Danantaranya sudah ada misalnya kan. Fundingnya udah ada. Tapi kita mau apa? Nah, dari industri-industri manufaktur yang ada ini ilustrasinya selain tadi ya. Kita juga punya kekuatan di otomotif sebenarnya. Otomotif. Atau sebelum otomotif
tekstil ini kebetulan saya juga bergaul dengan beberapa kawan tekstil. Itu masih mungkin nggak sebelum nanti ke mobil? Kalau kita masuk ke tekstil, yang kita lihat kalau masih fokusnya ke murah, kita akan kalah udah. Oke, itu ya salah satu. Kita nggak bisa main di murah lagi. Pendapatnya Mas Wisnu, kita nggak boleh hanya main. Kalau Tiongkok kita bisa beli kaos 5.000. Saya malah kita bisa bersaing. Baru saja lihat video kata mereka fashion Indonesia di Amerika yang mahal-mahal, yang bagus-bagus itu. Atau kalau misalnya kita menyasar busana muslimah yang kelas-kelas atas, kita punya pasar. Cina nggak bisa ngelawan kita. Betul. Lebih kreatif katanya. Bener ya itu ya? Betul, karena kita misalkan contoh batik. Cina sekarang udah bisa copy batik kita, tapi batik versi murah. Tapi yang masih hidup misalkan di Yogyakarta, batik tulis. Jadi marketnya tetap ada tuh, dan orang-orang bule senang ketika ini batik tulis premium atau batik cetak yang kemudian motifnya kemudian nggak bisa ditiru oleh mesin. Itu yang kemudian menurut saya niche-niche yang kemudian bisa dipenuhi oleh kita. Kalau misalkan masih mau main tekstil ya, leather kulit yang asli, jangan terus kemudian fox leather misalkan. Ini kemudian harga jualnya akan lebih tinggi. Kita bisa kemas kemudian value, jadi marginnya tinggi, pengusaha pasti mau dong. Nggak mungkin nggak mau. Ini jadi kalau kita masih mau compete sama yang murah, kita udah habis lah. Udah di sana fully automated, kalah kita. Kayak terakhir itu sepatu kan pindah ke Vietnam semua. Produksi sepatu. Padahal dulu saya dengan bangga beli sepatu di Amerika made Indonesia. Merek asing tapi buatan di kita. Indonesia. Karena memang kayak sepatu. Sekarang kalau saya beli di marketplace, datang ke sini produknya Vietnam. Nggak bisa kita, akhirnya mereka memang lebih murah, mungkin nggak tahu ya. Dan ini yang kita salah adalah berpikir bahwa labor mereka murah. Labor mereka bisa murah karena mereka memastikan ekosistem. Daya belinya tetap terjaga. Walaupun murah tapi dia masih bisa beli macam-macam. Jangan buruhnya murah, harga lain naik ya. Betul. Akhirnya tadi kan masalah pertama tadi lagi. Itu yang kemudian jadi masalah. Tetapi karena begini, kalau saya lihat itu kan tekstil, produk tekstil, alas kaki, kerajinan kulit, itu dijumlah-jumlahkan kan masih cukup signifikan kan itu. Mungkin di sektor industri masih 10% dari sektor industri, berarti ya 2-3% dari PDB kan, masih gede banget itu. Nah, ini tadi tetap sebenarnya yang penting ini revitalisasi tadi ya, cara itu ya, dan ekspor salah satunya kan. Harus atau enggak? Karena saya kebetulan dapat keluhan karena pernah jadi narasumber di itu. Ya boleh nggak kebijakan pemerintah itu misalnya berpihak, karena salah satu keluhan mereka ya, dulu kan kalau ada Pemda atau apa pesan baju gitu kan nggak boleh dia impor. Boleh nggak kebijakan itu secara ilmu ekonomi? Kalau terutama apa yang di bawah kontrol negara, permintaan pemerintah daerah, permintaan sekolahan. Kalau menurut saya itu fair aja sih ya, dalam artian selama kan market ini nggak boleh terlalu didistorsi ya. Terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Kalau terlalu jauh distorsi, kemudian akhirnya bikin orang malas untuk invest ke sana. Tapi kalau misalkan hanya untuk menyerap, misalkan pemerintah bikin seragam, pokoknya harus produsen lokal. Itu menurut saya fair-fair aja, masih bisa, nggak masalah. Dan duitnya juga duit pemerintah, betul, duit rakyat lah. Itu kan masuk, ibaratnya masuk kantong kiri ke kantong kanan ya. Itu yang kemudian menurut saya kayak nggak masalah. Dan harusnya sih paling ribut-ribut dikit pemain luar, bahwa ini nggak adil nih, ada segala macam. Tapi menurut saya kan selama kita nggak dumping, nggak tarif yang luar biasa, itu kita masih punya argumen bahwa ini kita mau industri lokal segala macam. Kita nggak ngelarang dia masuk. Betul. Tetapi untuk belanja-belanja yang di bawah kontrol pemerintah kan boleh toh. Kayak di Jogja kan kita punya hari batik, itu kan termasuk biar industri batiknya tetap tumbuh gitu ya. Itu dan itu fair-fair aja, nggak membuat pasar jadi distorsi kan seperti itu. Jadi tekstil, produk tekstil, alas kaki, kerajinan kulit ini masih potensial untuk harusnya. Dan pemerintah harus ikut bertindak ya, jangan dibiarkan mereka makin tersudut ya. Betul. Jadi antara lain, tapi juga mereka sendiri juga harus dirangsang, jangan hanya pemerintah. Tadi idenya Mas Wisnu ini, ya mereka harus mikirin ekspor yang pasarnya pasar premium saja. Betul. Itu bisa. Oke, nah kalau otomotif gimana peluang? Nah kalau otomotif kita kan sebenarnya udah mulai. Jadi yang mengagetkan adalah misalkan bahkan mobil kita itu dikirim ke Amerika, tapi melalui Meksiko.
Kadang-kadang mereka kan ada agreement-nya ya. Jadi memang kan namanya global chain itu kadang-kadang dahulu pernah lewat Vietnam juga loh, dahulu. Betul. Iya, Sekarang Vietnam atau Meksiko ya. Meksiko. Jadi kan kalau ke Amerika, misalkan ke Amerika Utara, Meksiko lebih murah atau Kanada. Jadi seperti itu. Jadi mungkin buatan kita terus kemudian tapi dirakit final destination-nya Meksiko biar kemudian tarifnya lebih rendah masuk ke Amerika. Jadi sebenarnya punya kompetitif kita. Punya kemampuan memproduksi lah ya. Iya. Dan lucunya saya pernah lihat, jadi ada orang yang mengimpor nggak boleh merek ya. Boleh. Nah, itu ada di Amerika loh. Terus kemudian orang Amerika tuh bertanya, "Ini saya suka nih mobilnya." Terus gimana? Itu hanya CBU dan itu produk kita. Jadi sebenarnya kita bisa mendorong itu dan bagus gitu. Kalau kita mau yang berkualitas bisa, yang kemudian versi murah bisa, dan ini yang kemudian menurut saya kayak perlu didorong lebih lanjut lagi. Apa kita mau hanya ikut pasar atau enggak? Misalkan kayak pasar sekarang semuanya listrik. Padahal tadi kita bicara kayaknya listrik sebentar deh gitu, karena ada alternatif lain yang sedang dikembangkan di R&D-nya kan. Betul, di negara-negara lain udah hydrogen misalkan. Nah, itu apa kita misalkan bisa masuk ke sana? Mungkin buat saya kayak kita nggak bisa untuk mesinnya, tapi kita bisa merakitnya dan merakitan kita bagus-bagus. Alih-alih las kita tuh terbaik di dunia. Makanya bisa alih-alih kita kerja di mana-mana. Kita bicara yang positif ya, jadi jangan ngelihat ini juga. Jago-jago tuh kita, dan ini kemudian diakui dunia gitu makanya marketnya minta gitu. Ini kemudian kalau kita lihat otomotif tuh ada, dan dan market ekspornya udah mulai ada dari spare partnya, dari kemudian bahkan CDU-nya sekarang. Motor kita juga ekspor kok. Betul. Nah, itu yang kemudian pemerintah melihat ini mungkin peluang gitu, dan harus digait dalam artian jangan diinsentif untuk antah jual dalam negeri, ekspor lah gitu. Kayak Jepang produsen otomotif dunia, tapi pembeli mobilnya kalah sama kita kan? Iya, banyak kita yang beli karena dia banyakkan ekspor gitu. Jadi orientasinya industrinya didorong untuk ekspor dulu gitu. Tapi tadi Mas Vino tetap mengingatkan ketika membangun begini harus memperlakukannya sebagai ekosistem industri ya. Betul. Jadi linkage-nya kepada hal-hal lain tuh harus disambung, disiapin kan. Dan itu pemerintah harus ikut. Kampus juga harus ikut loh, karena kan kampus juga harus memberikan pentahelix ya, semacam itu toh. Ini yang kita lihat agak sedikit kurang jalan ya dua dekade ini kan. Bagaimana harus melihat industri ini untuk dikembangkan itu benar-benar ekosistem. Nah, mau tadi soal tenaga kerjanya ini sebetulnya kita tadi kritik ya bahwa ini kurang berkualitas, tapi bukan karena bodoh kan, karena kita kurang kesempatan dia dididik, mempersiapkan mereka. Karena kalau dilihat misalnya kayak lomba-lomba olimpiade SMP SMA Indonesia itu termasuk masuk tingkat atas lah. Artinya kan kita secara ini superior lah. Artinya tadi kalau soal PISA kita kemudian rendah itu kan bukan karena anak-anak ini bodoh kan. Ya, jadi dari sisi ini memang yang masih berat tadi yang sampean sudah sebutkan, insentif buat para pemilik modal untuk mau berkotor-kotor tanda petik ya kan, untuk ikut membangun industri, untuk mengambil risiko. Sementara pilihan lain dia selain ke tambang dan sebagainya juga ke keuangan. Betul, karena kan lebih cepat. Lah saya pegang surat utang negara misalnya 6%, malah bisa lebih kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini berarti kan perlu kebijakan yang ini juga. Benar nggak cara pandang saya ini bahwa harus ada kebijakan pemerintah juga yang memberi insentif dan sekaligus juga mungkin merintangi dalam beberapa hal agar si modal ini terdorong ke arah sektor real ini ya. Ini berarti panjang nih, karena panjang. Baik, kalau begini, kalau kembali ke soal pekerjaan, tapi saya ingin ke soal kemiskinannya, karena sampean kan juga studi. Itu karena sejauh beberapa kali saya mendatangkan narasumber di sini maupun saya sendiri belajar, itu sebetulnya kan kemiskinan kita ini karena diukur dari garis, itu terlalu banyak di sekitar garis. Jadi kalau ikut garisnya dinaikin sedikit, misal ukuran Bank Dunia yang lower middle income saja nambahnya banyak. Jadi benar nggak sinyalemen bahwa banyak memang yang miskin mungkin hanya 24, bukan hanya ya, yang miskin 24 juta. 8%. Tapi yang hampir miskinnya yang di dekat garis itu bisa 2 kali lipatnya. Benar nggak itu? Atau digambarkan lah yang lebih ini, biar kita tahu nih gambar kemiskinan ini. Jadi nanti mungkin saya share ya, ada distribusi pendapatan kita ditampilkan. Kalau kita naikin 1,2, 1,5 kali gitu ya, itu naik hampir 20%. Kalau kita naikin
2 kali gitu ya, 2,5 kali itu hampir 50%. Oh. Jadi yang berkisar kalau di World Bank Dunia itu bilangnya vulnerable istilahnya, rentan miskin. Rentan miskin itu banyak banget kita. Iya. Dan gimana sih rentan termasuk miskin? saya nih jangan-jangan. Kayaknya enggak sih, kalau punya studio personal ini enggak rentan miskin. Tapi kayak apa namanya? Iya, banyak pekerja. Iya, jadi satu shock aja yang kemudian kayak kemarin waktu COVID atau kemudian ini ada bencana alam, itu mereka jatuh. Dan ketika terus kita social protection kita belum adaptif, bahwa kita hanya kaku melihat bahwa miskin itu adalah di bawah garis. Nah, ketika mereka jatuh, nggak ketangkap tuh. Dan ini kadang-kadang bikin siklus kemiskinan baru akhirnya, karena nggak buru-buru ditolongin kan, padahal harusnya program itu, jaring pengaman itu kan mengamankan biar dia nggak jatuh, sama bikin bunch. Supaya nggak balik lagi dia. Iya, jadi dia keluar lagi dari garis atau kemudian melesat makin menjauh dari garis kemiskinan. Nah, ini kemudian kita belum seadaptif itu. Kita udah punya program kemiskinan baik. Petanya udah ada. Ada, cuman terus kemudian adaptifnya ini yang kemudian kurang, karena data kita kurang update. Beda banget nih kayak waktu saya nih, jadi jauh banget sih pengalaman, tapi mungkin pengalaman Amerika mungkin beda contoh. Amerika juga ada yang miskin kan Pak Walil. Iya. Ini kemudian orang mikir Amerika kaya semua, enggak. Biasanya penerima beasiswa itu dianggap miskin gitu. Dan mahasiswa Indonesia dianggap miskin di sana. Karena itu di bawah garis kemiskinan. Tapi terus kita nggak perlu, kan mereka mainnya adalah tax apa namanya, form. Jadi nggak perlu survei-survei itu mereka tuh. Mereka dilihat, kita kan setiap tahun lapor pajak. Ketika lapor pajak di bulan Maret, oh ini kamu garis kemiskinan, semua dibalikin tuh uang kita yang bayar pajak. Istilahnya rebate. Jadi cepet banget, adaptif banget kan ya. Jadi, adaptif. Ini ya kebijakan kemiskinan yang adaptif. Betul. Ketika terus saya misalkan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, langsung tuh di laporan pajaknya kelihatan. Oh kamu cuma kerja 6 bulan ya? Berarti 6 bulannya kemudian kamu nganggur. Nah itu kemudian langsung dapat return pajak, dapat rebate. Nah ini sebenarnya menurut saya kalau Bu Sri Mulyani mau, kan selama ini bilang ini pemasukan kurang, basis pajaknya nggak berkembang, karena yang dibayangkan masyarakat ketika pajak bayar, tidak membayangkan ada kembalian itu yang kemudian harusnya dibangun secara stick carrot ya ibaratnya ya. Carrotnya ditawarin dulu nih. Jangan hanya sticknya doang, jangan pentungannya doang ini. Gebuk lah istilah zaman Soeharto. Ini kemudian harusnya sistem tadi pajak itu jadi bisa utopia saya bisa ngeliat orang miskin dengan cepat kan, karena setiap tahun dia pasti ngelapor. Jadi dinamika kemiskinan yang kemudian cepat itu bisa tertangkap gitu. Itu yang kemudian kita belum dibangun, sama kemudian ya emang Kementerian Ketenagakerjaan kita harus mulai kerja nih. Saya dulu bantu kota namanya Fort Collins karena mereka butuh ekonom, dan waktu itu COVID. Jadi itu kemudian butuh ekonom. Akhirnya saya disuruh sama pembimbing saya di feeding Pak Walil tiap minggu data siapa yang jadi nganggur, siapa yang masuk kerja. Tiap minggu tuh sektor apa yang tumbuh, sektor apa yang enggak, pajak mana yang tumbuh, dia mereka reporting. Jadi data itu jadi sumber. Jadi rajin ininya apa namanya, apa sih di bawah kementerian ya, kalau dinas, kalau kita dinasnya rajin, terus dia feeding ke apa namanya, ke kementerian. Jadi saya bisa bikin proyeknya tuh tepat terus. Jadi kayak orang bingung kok bisa proyek tepat, karena datanya bagus. Real. Kenapa orang mau ngasih data, misalkan mau lapor saya nganggur, karena tahu kalau dia nganggur pemerintah akan bantu. Insentif tadi kasih pekerjaan. Ini ada ntar ada matching nih, ada pekerjaan yang ini. Saya ingat waktu COVID nggak boleh tuh ojek online beredar, kan ada ojek online versi Amerika tuh. Dikasih insentif, mereka cukup lapor bahwa saya adalah ojek online, dapat insentif 3-6 bulan. Di Amerika ya? Di Amerika. Ya mungkin mereka fundingnya lebih besar, tapi kita punya cara kita juga ya. Iya dong. Yang penting kita paham bahwa ini perlu dilakukan. At least niatnya tahu, dan masyarakat kemudian melihat itu adalah bukan sekedar narikin duit. Itu yang kemudian sekarang kan kejadian ya. Orang jadi malas nih lapor pajak gitu ya. Karena taunya adalah dipentung. Padahal harusnya itu bisa digunakan tadi sebagai carrotnya. Nanti kalau kamu kesusahan, negara siap buat kamu. Jadi ini yang salah satu yang bisa menjelaskan kenapa garis kemiskinan dunia kalau dipakai gitu langsung banyak. Sebenarnya kan dia datanya kan data BPS, data Susenas ya. Nah, tapi tadi yang menarik dari Mas Wisnu adalah bahwa di beberapa negara tadi kita contoh yang paling ideal lah ya. Tapi kan cara berpikirnya benar, betul. Bahwa ini perlu kebijakan yang dinamis ya untuk menjaga yang di bawah ini tidak turun lebih jauh, dan yang sudah di atas garis itu jangan turun, kira-kira begitu. Nah, tetapi tadi ada satu menurut saya yang agak sensitif
Sensitif dalam arti harus dikerjakan. Kan harus ada database-nya yang betul. akurat kan, yang cukup presisi. Betul. Kan di situ ya. Iya. Memang itu syarat ya bahwa untuk menyelesaikan satu dari soal pekerjaan, dua soal kemiskinan, itu data akurat dari penduduk itu ya penting sekali. Necessary condition itu ya. Iya. Kayak yang terbaru ini kan isunya adalah bank. Pemerintah bisa membuka payment ID itu loh. Itu sebenarnya udah dilakukan di Jerman 10 tahun yang lalu. Tapi dia gunakan untuk state and carrot. Jadi dia bisa akses perbankan. Jadi kalau di Jerman itu, Pak Walil, tilang itu nggak usah bayar lagi, dipotong langsung. Di debit ya. Di debit sendiri ya. Kita tahu cuman surat bahwa kamu kena tilang, udah kami debit 200 euro. Tapi juga di sisi lain tadi sama di Jerman. Oh kamu ada anak, kami dikasih 300, otomatis nggak perlu difoto bahwa ini pemerintah ngasih bantuan. Jadi diam-diam. Database-nya sudah bagus sekali. Jadi memang itu sudah mutlak ya kalau kita pakai data ini ya. Iya, jadi kalau pemerintah mau kayak gitu, payment ID, berarti kalau yang rekening kosong, terus ini kok rekeningnya kosong nih atau anaknya 4, harus ditop up gitu. Jadi adil kan? Mudah-mudahan suatu saat begitu. Tapi saya mau masuk ke data kemiskinan. Ini kan salah satu penyebab program penanggulangan kemiskinan, perlindungan tidak tepat sasaran itu karena datanya nggak presisi kan, tidak update, tidak dimutakhirkan kan ya. Ya dulu dia miskin sekarang nggak, atau sebaliknya dulu nggak miskin sekarang miskin. Nah, ada nggak isu ya sejauh yang diketahui ini untuk memperbaiki ini aja dulu kita fokus data kemiskinan kita sekarang dan beberapa. Sebenarnya kan kita punya data paling baru 2002 setelah Covid 2022 itu kita survei populasi bahkan. Populasi bukan Susenas lagi ya. Bukan Susenas lagi. Sensus ini. Sensus yang semacam sensus lah. Ya, leadnya adalah Bappenas, yang lakukan adalah BPS namanya Reksosek, Registrasi Sosioekonomi. Waktu itu tapi isunya adalah Bu Menteri nggak mau pakai. Tapi sempat sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Jadi sampai sekarang payungnya nggak ada. Lalu kemudian pemerintah baru kemudian merasa ini udah 2022 nggak pakai, potensinya korupsi Pak Walil. Karena kan data uang negara habis berapa triliun, terus kemudian datanya nggak kepake. Jadi kemudian oleh pemerintahan terbaru ini, karena menterinya udah ganti nih, menteri mensosnya. Lalu kemudian bisa digunakan, tapi udah nggak update nih. Harus dimutakhirkan lagi, tapi kemudian nggak ada dananya lagi untuk mutakhir. Jadi yang dilakukan adalah kita punya data yang agak lama, 2014 dikumpulkan. Iya betul, itu betul. DTKS namanya. Akhirnya cuman digabung DTKS sama Reksosek, dijadikan 2022 namanya DTSN. Karena ini memang kalau hampir seperti sensus ya. Betul. Bukan hampir, memang sensus. Dalam konteks kemiskinan ya, itu biayanya T ya urusannya ya. Ya. Tapi saya kira harus dilakukan itu dong. Kalau enggak? Iya, tapi juga belum cukup sebenarnya. Karena gimana? Gabungkan data itu bukan menyelesaikan masalah karena jadi makin banyak ya, variabelnya beda. Iya. Waktu itu beda sih. Beda. Terus kemudian ya tadi kalau kita lihat tadi kan Pak Awil cerita bahwa ada yang keluar, ada yang masuk, ketika di matching kok nggak matching. Nggak matching. Yang Pak Awil muncul 2014 sekarang udah nggak muncul lagi. Wisnu tiba-tiba muncul. Nah, ini kemudian siapa yang jadi berhak nih? Pak Awil atau Wisnu? Itu yang kemudian makanya menurut saya tetap harus kayak ada satu lagi yang kemudian memverifikasi DTSN ini. Nah ini saat ini karena fokusnya agak beda kan, kita habis di MBG, kita habis di pertahanan, terus kemudian alokasi untuk ini agak kurang. Alokasinya kurang besar. Nah ini kemudian saya pemerintah daerah juga kayak nunggu-nunggu nih. Selama kayak Jakarta nih kadang-kadang bisa inisiatif sendiri karena punya anggaran. Mereka tinggal minta data DTSN-nya, terus mereka verifikasi sendiri. Mana yang ini mereka informasikan, mereka coret, tapi daerah lain mungkin nggak bisa seperti karena itu. Karena kemiskinan ini nggak bisa, Pak. Nggak, karena Susenas ini mungkin nanti dikoreksi kalau saya salah. Susenas itu pakai sampel ya. Betul. Maret itu 350.000 keluarga. Betul. Nah, jadi otomatis mungkin cukup secara statistik untuk memprediksi tingkat kemiskinan daerah, tetapi tidak bisa menentukan orangnya di mana dan namanya siapa. Benar nggak saya? Betul. Nah, istilahnya BNBA, by name by address. Nah, by name by address-nya nggak bisa. Jadi sementara untuk tadi mencapai umpama kita mau mencoba kebijakan yang dinamis tadi, itu by name by address ini mutlak diperlukan. Karena kalau nggak kita nggak bisa ini kan di sisi itu. Nah, kesadaran ini secara teknokratis di kalangan tenaga-tenaga ahli di pemerintahan, di TNP 2K, di kementerian, saya kira sudah disadari. Cuma kan tadi kadang kendala
fiskal ya. Fiskalnya atau mungkin kemauan politik. Iya, gitu karena juga nanti kalau beneran dihitung ternyata besar. yang miskinnya 30% kan jadi agak susah juga. Nah, sebetulnya benar nggak saya nih membayangkan seandainya ini andai kan karena kebutuhannya ilmiah nih. Kita ulangi lagi sensus dengan desain yang lebih terkini ya. Lalu tidak hanya mencakup kemiskinan dong, berarti mencakup pekerjaan. Ya kan? Betul. Supaya pekerjaan ini tidak hanya soal dia bekerja atau tidak bekerja saja, tapi lebih detail. Ya toh? Betul. Kira-kira ini make sense nggak kalau ini digabungkan, Mas? Atau sendiri-sendiri tetap? Karena Sakernas itu sama dengan Susenas. Betul. Jadi tetap BNMRSC tetap nggak dapat. Iya, betul. Kalau mengacu pada penelitian atau kemudian yang dikembangkan negara-negara lain, memang harusnya pekerjaan dan kemiskinan kesejahteraan itu jadi satu gitu. Karena memang kita juga sebenarnya kan punya tiga pilar pengentas kemiskinan. Selain mengurangkan beban masyarakat atau kemudian menambah tadi memberi bantuan sosial, kita kan sebenarnya ada pilar 3 yang orang lupa tentang mensejahterakan ekonomi gitu melalui pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya harusnya jadi satu dan kita udah ngasih bantuan nih sampai sekarang lama nih bertahun-tahun. Tapi yang ketiga ini yang kemudian belum berjalan dengan baik. Jadi karena tadi saya merasa Kementerian Tenagakerjaan separated nih dari kemiskinan, padahal erat hubungannya. Dari sosial beda lagi. Gitu. Itu yang kemudian sangat disayangkan. Padahal pengentasan kemiskinan itu kalau negara-negara lain padahal nggak butuh bansos akhirnya. Iya, kalau dia dikasih pekerjaan yang layak ngapain? Pekerjaan yang layak tadi ya. Jadi kembali ke soal pertama kita lagi. Jadi dia nggak perlu bantuan sosial, dia akan kedorong sendiri kan, akan naik ke distribusinya. Mungkin yang masih eksis nanti kemiskinan yang bukan absolut tapi kayak subjektif. Dia lebih miskin dibanding tetangganya, which is itu di negara maju cenderung begitu seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita harus pikirkan karena bertahun-tahun Pak Awalil tentang yang pekerjaan yang pilar ketiga ini yang dipikirin cuma entrepreneurship. Padahal nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Itu yang kemudian pemerintah harus sadar. Kayak jadi pengusaha itu susah gitu. Iya, tidak semua orang. Tidak semua orang. Istilahnya kalau di ekonomi namanya risk appetite itu rendah. Kita nggak mau ambil risiko, padahal pengusaha itu butuh. Gitu. Makanya muncul home base. Tadi kita balik home base production tadi. Di belakang garasi dijadikan warung gitu ya. Ya kalau garasi jadi kayak Facebook nggak apa-apa gitu atau kayak Amazon. Cuman sekarang garasinya jadi warung. Yang pendapatannya weekly atau kemudian itu yang kemudian mencoba-coba jualan di online tapi seadanya. Betul. Tidak ada kreativitas seperti ini. Jadi memang terus harusnya kita mikirin ya entrepreneurship gitu ya. Dan kita memang masih kurang kan negara maju itu harusnya 20% entrepreneurnya. Sekarang kita masih mungkin 5% seingat saya. Tapi juga kita tadi pekerjaan layak kayak di beberapa negara itu punya pekerjaan wajib. Yang ini kemudian kalau kita mengacu nih contohnya pasukan oranye Jakarta. Jadi ketika dia mungkin skillnya kurang, butuh pekerjaan, diserap sama mereka. Pekerjaannya kan layak tuh, dalam artian gaji upahnya cukup dan pekerjaan yang nggak terlalu sulit bisa dipekerjakan sama pemerintah. Nah mungkin kita mulai memikirkan yang ke arah sana gitu. Yang kemudian apa sih yang kemudian bisa istilahnya kalau di Amerika misalkan federal job. Jadi pekerjaan-pekerjaan federal biar apa? Biar kemudian dia nggak sekadar bekerja. Biar dia kemudian punya daya jualnya tinggi. Dalam artian kan kalau kita bicara ekonomi, kalau nggak ada pekerjaan dia akhirnya nerima upah sederhananya yang penting kerja gitu ya. Ini kita harus hindari, harus ada anchoring yang lebih baik gitu. Jadi begitu ya, pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar, tetapi garis besarnya saya ingin simpulkan sebagiannya. Itu pertama soal pekerjaan itu kan terhubung erat dengan dinamika perekonomian. Kan itu toh. Kemudian ketika pekerjaan itu lalu berhubungan erat dengan, bukan berhubungan, memang fungsi adalah dia menghasilkan pendapatan. Kalau pekerjaannya kurang layak, pendapatannya kurang layak, maka ujungnya adalah kemiskinan atau sekurang-kurangnya kelas menengah nggak bisa tumbuh. Kalau secara negara jadi menjadi jebakan negara berpendapatan menengah. Ini kompleks ya. Tetapi kita bisa belajar dari banyak negara lain dan juga belajar dari kegagalan kita, benar nggak? Artinya kita juga harus lihat kegagalan kita kan. Ini sebetulnya masalah yang secara ilmiah, secara teknokrasi ekonomi bisa diselesaikan. Tadi beberapa ide sudah disampaikan beliau, baik itu terkait sektoral maupun terkait bagaimana mestinya dibangun jaminan sosial yang perlahan-lahan lebih ini. Kita masih melihatlah ke depan ini masih ada harapan ya Mas ya. Mungkin untuk penutup apa sarannya kepada otoritas, jangan kepada masyarakat. Masyarakat, apa saran untuk hal seperti ini? Apa ya, mungkin kalau saya
boleh sarankan, berarti kan pertama kita harus pikirkan industri kita gitu ya. Oke, industri. Itu harus mulai diperhatikan, nggak bisa autopilot lagi nih. Iya. Ya, pemerintah nggak perlu jadi pemain itu ya, yang kita harus tekankan, nggak perlu jadi pemain, tapi bagaimana menciptakan sistem insentif dan disinsentif. Tadi ya, stick carrot-nya harus jalan terkait dengan regulasi. Jangan kemudian hanya, dan harus punya visi, itu yang paling penting. Visi yang penting. Betul, jadi kayak 10 tahun ini Indonesia mau kemana sih? Yang memastikan upah jadi stabil, kemudian masyarakat bisa tumbuh jadi kelas yang lebih baik, itu apa yang mau kita kembangkan. Nggak kemudian nggak ikut-ikutan pasar, karena ya tadi everything's temporary ya. Kita punya boom, mungkin sekarang senang, tapi terus ya nggak. Pemerintah harus memutuskan ini dan menjelaskan ke masyarakat, karena masyarakat mungkin ada yang nggak setuju dalam arti, bukan skill saya, ya memang harus shifting. Kayak sekarang semua about everything about green. Ya kita mungkin berpikir kita shifting, tapi kadang-kadang itu temporary Pak Awal. Nah itu pemerintah harus lihat apakah ini kita mau lari ke arah green ini gitu. Itu yang kemudian jadi satu. Yang kedua, kita kan dulu punya orientasi ekspor. Dan kita tahu misalkan daya beli masyarakat kita nggak bagus-bagus amat gitu. Dan ketika berbicara masalah daya beli, berarti produk yang murah, ya masyarakat cari yang murah. Gimana kemudian bisa survive? Ya berarti kita harus cari pasar keluar. Nah ini tugas kita, punya banyak KBRI, kita punya banyak atas. Bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan untuk melihat pasar-pasar apa aja gitu. Karena sejujurnya kita punya banyak produk yang bagus gitu. Saya pernah di New York sama supir taksi, terus dia nanya, kamu dari mana? Indonesia. Oh, saya pengen banget beli mangostin dari Indonesia. Tapi nggak bisa dikirim. Kita nggak punya. Karena mangostin itu kalau lewat berapa hari, busuk. Karena cepat banget matangnya. Nah, bisa nggak kita kemudian mikirin kayak gitu? Itu kan kemudian, satu yang kemudian jadi industri ya. Bukan sekedar produk pertanian. Gimana mangostin, manggis ya, kalau kita ya bilangnya. Manggis itu kemudian bisa jadi produk industri. Nah, ini kemudian kita harus pikirkan ke depannya. Nah, yang terakhir, mungkin kita harus sadar bahwa generasi kan berubah nih. Generasi muda kita makin banyak, makin kritis gitu. Semakin open minded, makin gender sensitif, segala macam gitu ya. Ketika generasi ini berubah, harus ada yang berubah fundamentalnya. Ini kemudian kadang-kadang dilihat nih, selalu saya agak kecewa ngelihat antar generasi, melihat misalkan generasi sekarang pemalas. Mereka tuh bukan pemalas, mereka tuh ketika punya inovasi tapi terus terhantam sama terus ya, ini begini. Jadi kemudian akhirnya malas, akhirnya istilahnya quiet quitting gitu. Dia pindah-pindah cepat ya. Nah ini kemudian menurut saya kayak dari sisi pemerintah melihat ini harusnya sebagai potensi. Mungkin industri kreatif, industri apa yang kemudian anak-anak muda ini yang punya open minded, critical thinking-nya luar biasa, itu kemudian tersalurkan. Nggak cuman kemudian akhirnya ya tadi berdemo misalkan, atau kemudian sibuk di sosial media. Kita negara yang banyak banget di sosial media, paling besar sedunia. User dan waktu. Kita spend so much time di sosial media. Gimana sih biar jadi ini ya, tapi jangan juga karena banyak sosial media kita bikin buzzer team misalkan, jangan begitu ya. Tapi kemudian bisa jadi kayak call center gitu ya, karena bahasa Inggris anak-anak kita makin bagus. Nah itu yang kemudian pemerintah tuh harus melihat kadang-kadang peluang, jangan terus dipaksa anak-anak yang udah berubah zaman ini ke model yang kemudian yang udah nggak sesuai buat mereka. Karena banyak yang mikir, mendingan saya nggak kerja dibanding saya kerja tapi sakit hati misalkan, atau kemudian mental health saya terganggu misalkan. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Yang paling terakhir banget, ekonom atau siapapun, data. Kita harus bikin kebijakan berdasarkan data. Istilahnya evidence based policy. Kita nggak bisa kayak kira-kira, terus kayak ini penerawangan saya, nggak bisa begitu. Terawangnya pakai data gitu. Amerika bisa tumbuh besar, Jerman bisa tumbuh besar karena ngumpulin data. Kampus saya misalkan di Urbana SMP, dia punya lahan plot yang dari 1800 nggak pernah berubah. Mereka kumpulin dari tiap hari, pH-nya berapa, airnya berapa. Karena mereka bisa tahu, jagung nih bagusnya tanam kapan. Jagung apa yang bisa tanam? Simple, hanya satu plot, 1 acre, kampusnya yang punya, dia kumpulin tiap hari datanya. Dan dia catat, istilahnya kayak farmers almanac ya istilahnya. Jadi mereka udah tahu pentingnya data dari 1800. Nah kita sebisa apa nih untuk kayak mengembangkan data? Jangan sekedar kemudian data terus datanya dikumpulkan nggak dilindungi misalkan. Nah ini isu-isu lagi nih. Kalau misalkan data dikumpulkan buat kepentingan masyarakat, saya pikir masyarakat nggak akan protes. Malah senang gitu. Kayak tadi, kayak sosial dapat bantuan tanpa harus ngisi-ngisi apapun, itu happy orang pasti seperti itu.
Demikian ya pemirsa, mudah-mudahan menjadi informasi dan pengkayaan pengetahuan kita. Ini perjumpaan pertama di podcast saya dengan Mas Wisnu, tapi insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi untuk topik-topik yang lebih spesifik. Terima kasih Mas Terima Wisnu. kasih, sama-sama. Terima kasih undangannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang-kurang. Bagus kok, ini lain kan suara ekonom muda. Oh, beda.